Pokoknya kita itu nggak mau usil sama orang. Konsep hidupnya baik, akhlaknya baik. Tapi ketika diterangkan tentang syirik dan iman, mereka berkata, apa itu syirik iman? Sunnah bid'ah, mereka tidak ngerti itu. Sudahlah, pokoknya hidup itu dijalani, pokoknya tidak gangguin orang. Tidak usah banyak-banyak bicara tentang syirik, kufur, kita tidak ngerti. Pokoknya kalau jadi orang itu yang penting baik, tidak usil, tidak mendolimi orang. Akhlaknya baik. Tapi ternyata dia tidak paham tentang ilmu, sampai tata cara ibadah tidak paham, sampai bagaimana dia berislam tidak ngerti. Maka maaf, orang yang mereka itu memiliki akhlak tetapi tidak memiliki ilmu, maka batil. Karena sesungguhnya dengan modal akhlak saja tidak bisa memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati, kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita dan kebaikan yang Allah torehkan kepada kita, sehingga dalam kesempatan malam kali ini kita berjumpa pada salah satu majelis yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan semoga apa yang kita selenggarakan menjadi sebab kebaikan dalam kehidupan kelak kita di akhiratnya. Walaupun cuaca kurang mendukung, Allah memberikan keberkahan melalui tetesan air hujan, tetapi kita masih dikuatkan dan dimampukan untuk berkumpul pada masjidnya di antara jengkal tanah yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan tidaklah kita mampu melakukan itu semuanya kecuali semata-mata pertolongan Allah dan berkahnya Allah dalam kehidupan kita. Siapapun yang ingin melihat kebaikan Allah dalam kehidupan seorang manusia, maka setidaknya ada dua indikator untuk kita lihat apakah diri kita diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan ataukah tidak. Yang pertama, kalau kita melihat apakah diri kita diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan, kita perhatikan apabila kita disibukkan oleh Allah di dalam ketaatan dan ibadah, berarti pastikan kita sedang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan, sampai seluruh aktivitas dan ibadah yang kita lakukan betul-betul menuju kepada amalan akhirat yang memberatkan mizan kebaikan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa min alamati sukhtillah ayushgilahu bima la yanfa'. Allah itu kalau sudah tidak senang sama orang, murka sama orang, maka Allah akan menyibukkan orang itu di dalam perkara yang tidak bermanfaat. Mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, siapapun yang disenangi oleh Allah, diridhai oleh Allah. Apabila di antara antum ini disenangi oleh Allah, pastikan antum pasti akan disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan dan disibukkan di dalam ketaatan. Makanya kita husnudon, walaupun cuaca turun hujan yang begitu deras, kita ternyata masih disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan, berkumpul di majelis ilmu. Harusnya kita ini paling enak di rumah sambil minum teh ditambah dengan pisang goreng. Tapi ternyata di sini cuma pakai air putih dan tidak ada nasi goreng, tidak ada pisang gorengnya. Ini tidak apa-apa. Yang penting kita mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi inilah yang menjadi tanda kebaikan Allah dalam kehidupan kita, yaitu adalah Allah menyibukkan kita di dalam kebaikan. Yang kedua, tanda kebaikan Allah dalam kehidupan kita, yaitu adalah ketika kita difahamkan tentang agama. Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan, pasti akan difahamkan dia tentang agama. Jadi kalau dulunya antum tidak faham, sekarang faham. Dulunya tidak ngerti, sekarang mengerti. Dulunya tidak mengetahui, sekarang mengetahui. Berarti Allah menginginkan kebaikan dalam kehidupan akhirat kita. Inilah yang menjadikan kita husnudon. Dua itu indikatornya terlihat dalam kehidupan kita malam ini. Allah menyibukkan kita di dalam kebaikan, dan Allah menyibukkan kita dalam perkara yang sifatnya menambah pemahaman kita, supaya kita yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Dan itulah keberkahan besar yang Allah berikan kepada kita. Kepadanya kita bersyukur, kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Sebelum kita mengadakan kajian kita sebagaimana tema yang sudah dipilih,
Kita tentunya mengucapkan jazakumullah khairan kepada setiap komponen dan setiap panitia di masjid, terutama pengurus Masjid Istiqomah yang telah memberikan izin dan memberikan pertolongan terselenggaranya kajian kita dalam kesempatan malam kali ini. Apabila kita mendapati seorang muslim yang telah memberikan kebaikan, tidak ada kewajiban kita kecuali menyertakan mereka di dalam doa. Semoga Allah membalas mereka dengan keberkahan lapisan di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin. Ikhwan-ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita bahwasanya kehidupan syariat ini ternyata memiliki dua fondasi yang penting. Karena syariat ini kalau kita menghambakan diri kepada Allah, maka syariat ini tidak boleh luput dari dua fondasi. Apabila kita luput dari dua fondasi itu, maka berarti syariat kita rusak. Syariat kita ada yang kurang beres ketika syariat ini tidak sebagaimana yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Karena kitabullah dan sunnah itu menetapkan dua fondasi dalam kehidupan ibadah kita kepada Allah. Yang pertama, fondasi yang pertama itu adalah ilmu. Tentunya kita faham bahwasanya kehidupan kita tidak pernah lepas dari ilmu. Karena apabila disebutkan kata ilmu, Imam Ibn Rajab itu berkata, qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Karena sesungguhnya ketika kata ilmu disebutkan, maka tidak ada maknanya kecuali adalah perkataan Allah, perkataan Rasul, dan perkataan para sahabat. Dan tentunya kita harus mengerti kehidupan kita di dalam beribadah kepada Allah tidak boleh jauh dari ilmu, karena ilmu merupakan identik dengan perjalanan kita ke surga. Siapapun yang mendambakan di akhir semua ibadah dan penghambaan dia menuju kepada Allah, yaitu adalah surga, maka dia harus paham surga itu identik dengan ilmu. Siapapun yang mereka jauh dari ilmu, maka sesungguhnya ketika dia jauh dari ilmu berarti dia dekat dengan neraka, karena neraka itu dekat identik dengan kebodohan. Makanya kita mendapati Rasulullah sampai mengkaitkan ilmu itu dengan surga. Sampai Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang melapangkan hidupnya untuk mencari ilmu dan melapangkan jalannya untuk mencari ilmu, maka Allah itu akan melapangkan jalannya ke surga. Di sini Nabi mengkaitkan kata ilmu dengan perjalanan kita nanti ke surga. Karena hakikatnya kuncinya surga itu adalah ilmu yang menafikan kebodohan kita. Makanya kalau ada orang yang ingin mendapatkan surganya Allah, tetapi tidak pernah bersusah payah untuk memahami apa yang Allah turunkan dan apa yang disampaikan oleh Nabi, berarti dia sedang mimpi panjang. Karena tidak mungkin ana dan antum menggenggam surga sampai kita faham tentang ilmu yang diturunkan oleh Allah. Makanya saya sering membuat analogi sederhana. Ada sebuah analogi dan kias yang sering saya sampaikan, tetapi patut untuk menjadi renungan bagi kita. Yaitu adalah ketika saya mengatakan, kita ini apabila ingin kerja di sebuah kantor dan instansi, ternyata kita sepakat memaklumi bahwasanya kita harus tamat di sebuah universitas baru kita bisa mendaftar untuk mendapatkan pekerjaan di salah satu kantor yang kita inginkan. Sebutlah kata kantor itu Indosat ataupun Simpati ataupun Pertamina. Kalau kita ingin kerja di Indosat ataupun di Pertamina, maka sesungguhnya kita sepakat bahwasanya sekolah kita itu panjang. 6 tahun SD ditambah dengan 3 tahun SMP ditambah dengan 3 tahun SMA plus dengan kuliah 4 tahun, totalnya 16 tahun hanya untuk kerja di sebuah kantor instansi yang kita mau. Kemudian kita duduk di belakang meja mendapatkan gaji antara 1 sampai 100 juta, sekolahnya 16 tahun baru kita bisa diterima oleh bagian HRD dan kemudian diterima dan mendapatkan gaji. Padahal itu cuma kantor Indosat dan Telkomsel. Makanya kalau ada orang yang cuma tamatan SD biasanya tidak diterima. Misalkan ada orang yang datang ke kantor Pertamina, ditemui bagian HRD. Bagian HRD bilang, pengen apa Pak? Pengen kerja. Lamarannya apa yang pengen didapatkan? Saya pengen manajer. Sekolahnya di mana? SD Impres 01.
Biasanya kemudian bagian HRD langsung menelepon security. Ada orang gila di kantor saya, tolong ditangkap. Di situ kita memahami, ternyata hanya untuk menjadi manajer, ternyata sekolahnya 16 tahun. Itu pun terkadang dan terkesan tidak cukup. Bahkan kadang-kadang ditambah dengan sekolah di luar negeri 4 tahun. Kadang-kadang ditambah S3. Padahal gaji kita antara 10-100 juta manajer itu. Ternyata sekolahnya sepanjang itu. Kalaulah kita, Indosat, kita memaklumi bahwasanya kita perlu ilmu ketika ingin kerja di sana, Masya Allah, sesungguhnya perjalanan kita ke surga pun butuh ilmu. Karena sesungguhnya surga itu lebih berkualitas daripada Indosat dan lebih berkualitas daripada Telkomsel. Makanya kalau ada orang yang menganggap bahwasanya surga itu tidak perlu didatangi dengan ilmu, tadi saya menyampaikan dia sedang memberi mimpi panjang betul, karena ternyata tidak mungkin kita itu akan mendapatkan surga sampai kemudian kita berilmu. Tahukah kita Rabb yang kita sembah ketika kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita adalah Rabb yang ingin disembah dengan ilmu. Allah tidak ingin disembah dengan semangat, Allah bukan tidak ingin disembah dengan kebodohan, dan Allah itu tidak ingin disembah dengan prasangka. Makanya Allah turunkan kepada kita segala piranti-piranti untuk menjadikan kita itu mempelajarinya. Allah turunkan kepada kita Quran, kitabullah, dan Allah utus kepada kita seorang nabi dan seorang rasul. Cukuplah Quran dan cukuplah nabi. Di situ kita faham bahwasanya di balik Allah menurunkan Quran dan mengutus kepada kita rasul, karena Allah itu pingin saya dan antum menyembah kepada Allah itu dengan ilmu. Makanya siapapun yang mereka tidak berilmu, hati-hati, mereka menggadaikan akhirat mereka di hadapan Allah. Masa Ustaz? Iya. Apakah kalau kita tidak paham tentang akhirat berarti menggadaikan akhirat kita? Iya. Mana dalilnya bahwasanya orang yang mereka tidak memiliki ilmu tentang Allah dan Rasulnya berarti menggadaikan urusan mereka dalam urusan akhiratnya? Maka dalilnya sebagaimana diterangkan oleh Nabi dalam salah satu hadis yang sahih. Nabi mengatakan, abghadur rijali indallahi alimun bidunya jahilun anil akhirah. Orang yang dibenci oleh Allah di bawah kolong langit, di atas permukaan bumi, bukan hanya pezina saja, bukan hanya peminum khamr saja, bukan hanya pembunuh, tetapi orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit dan di atas permukaan bumi, orang yang alim tentang dunia tetapi jahil tentang urusan akhiratnya. Kalau sudah ngomong tentang dunia, detail-detailnya itu tahu, sebagaimana orang kafir. Orang kafir itu Allah menyampaikan dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna dhahiram minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sesungguhnya orang kafir itu apa yang nampak dari urusan dunia mereka faham, tetapi kalau sudah bicara tentang urusan akhiratnya mereka menjadi lalai. Makanya kalau ada seorang muslim ngerti tentang urusan dunia tetapi tidak faham tentang urusan akhiratnya, hati-hati. Orang yang semacam itu karakteristiknya menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah apabila dia alim tentang dunia, tapi kalau sudah bicara akhiratnya dia tidak faham sama sekali. Orang kafir kan gitu, akhi. Orang kafir itu Masya Allah, kalau antum tanya tentang dunia, paham, detailnya paham. Sampai tren rambut tahun 2020 sudah keluar tahun 2018. Tren rumah tahun 2025 sudah keluar hari ini. Kenapa? Karena sesungguhnya begitulah mereka, paham dan detail tentang urusan akhirat, urusan dunianya, tapi tidak paham tentang urusan dunianya. Makanya orang yang mereka sengaja tidak mau mempelajari ilmu, hati-hati. Karena sesungguhnya salah satu pembatal keislaman nomor ke-10 yaitu adalah orang yang tidak mau mempelajari apa yang Allah turunkan dalam kehidupan. Dan kita harus paham, ikhwan, ternyata bukan hanya sholat yang ada pembatalnya, bukan hanya wudhu yang ada pembatalnya, bukan hanya haji yang ada pembatalnya. Kalaulah sholat itu batalnya salah satunya ketawa terbahak-bahak, salah satu pembatal wudhu salah satunya ketika antum kentut, ketika haji pembatalnya ketika kita berjima dengan istri kita, sama, keislaman itu ada pembatalnya. Dan salah satu pembatal keislaman itu apa? Orang yang sengaja tidak mau mempelajari agama Allah. Dan ketika mereka dalam kehidupan dunia
berpaling dari apa yang Allah turunkan, dingin terhadap apa yang Allah sampaikan, dan tidak pernah mempelajarinya, hati-hati. Sesungguhnya itu bisa membatalkan iman sebagaimana kentut bisa membatalkan wudhu. Mosok? Iya. Di mana kita mendapatkan dalilnya, Ustadz? Para ulama menyampaikan itu. Nanti dibuka, yaitu buku tauhidnya. Di dalam buku tauhid juz yang pertama, Syekh Shalih Fauzan itu menyebutkan sesungguhnya pembatal keislaman itu 10. Nomor 10-nya yaitu adalah orang yang sengaja tidak mau belajar dan mereka selalu berpaling terhadap apa yang Allah turunkan, maka itu adalah orang yang bisa terancam batalnya keimanan dia di hadapan Allah. Beliau mengambil dalil dalam surat As-Sajdah 22. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun." Allah itu menyampaikan dalam surat As-Sajdah 22, siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang kami berikan peringatan kepada mereka, summa a'rada, kemudian dia berpaling dari peringatan yang kami berikan. Inna minal mujrimina muntakimun, sesungguhnya kami betul-betul menyiksa mereka orang yang berpaling dari apa yang kami berikan dari peringatan ketika di dunia. Antum tahu apa itu maknanya a'rada? A'rada itu beda dengan kafaro. Kalau kafaro itu mengkufuri, mengingkari. Ahlul kitab Yahudi dan Nasara mengkufuri kitabullah dan sunnah. Kalau mereka disampaikan kepada mereka, ini kitabullah, mereka berkata, maaf ya, itu bukan Quran kami, bukan kitab suci kami, itu namanya kafaro. Ini hadis, mereka berkata, maaf ya, kami tidak beriman kepada hadis yang disampaikan oleh nabimu, itu namanya kafaro. Tapi beda dengan a'rada. Allah sebutkan di dalam surat As-Sajdah yang tadi kita sebutkan pada ayat yang ke-22. Allah itu tidak menyampaikan kafaro, tapi Allah itu menyebutkan a'rada. A'rada itu berpaling, ikhwan. Contohnya begini, saya datang ke salah satu rumahnya antum, kemudian saya ngobrol dengan antum. Antum selaku sahibul bait, maka antum ingin menawarkan sesuatu minuman kepada saya. Saya lagi ngobrol, antum tiba-tiba ngomong, Ustadz, minum apa? Teh atau jus? Kemudian saya tidak peduli, saya ngomong saja. Padahal antum menawarkan teh atau jus. Antum tidak mengatakan saya tidak mau teh, saya tidak mau jus. Enggak, antum diem aja, dingin terhadap tawaran yang disampaikan kepada saya. Saya dingin. Kemudian ngobrol lagi, antum terseret dengan obrolan saya. Kemudian beberapa waktu kemudian antum ingat lagi, belum ada tehnya, belum ada jusnya. Kemudian ngomong lagi, Ustadz, teh atau jus? Kembali saya tidak ngomong apa-apa, saya tetap ngomong aja sampai pulang. Maka kemudian tidak ada satu jawaban yang saya berikan. Saya apakah pengen teh atau pengen jus? Pulang, kemudian sebelum pulang, sahibul baitnya ngingetin lagi, minum dulu Ustadz, teh atau jus? Tapi saya diem aja, cuek. Sampai saya pulang, saya tidak pernah membicarakan tentang teh dan jus yang dia tawarkan kepada saya. Itu namanya a'rada. Dalam konteks pencarian ilmu, masyarakat hari ini a'rada itu kayak apa sih Ustadz? A'rada itu seorang muslim, ikhwan. Pada dasarnya dia muslim. Kalau kemudian disampaikan kepadanya, ini apa? Itu Quran. Quran itu apa? Kitab suci saya. Yuk belajar yuk. Maaf, tidak ada waktu. Ini apa? Itu hadis. Hadis itu apa? Yang menyampaikan Rasul. Yuk kita mempelajari hadis yuk. Enggaklah, tidak ada profitnya. Maka itulah yang disebut dengan a'rada. Dia mengkufuri? Enggak, dia enggak mengkufuri, dia mengatakan itu kitab suci saya dan itu hadisnya Nabi saya. Tapi dia tidak pernah mau mempelajari. Maaf kata, Senin sampai Jumat dia kemudian mencari harta, Sabtu dan Ahad kemudian dia menghabiskan waktu untuk hobi, dan tidak ada satupun hari yang dia luangkan untuk mempelajari tentang apa yang Allah turunkan. Itu namanya a'rada, berpaling. Kalau bahasa kita, cuek dan dingin. Maka orang yang semacam itu menjadi orang yang betul-betul dikhawatirkan akan batal keimanannya. Karena sesungguhnya kita madhab Ahlussunnah itu bukan madhabnya Murji'ah, yang mengatakan bahwasanya kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah itu tidak pernah batal. Tapi sesungguhnya Ahlussunnah meyakini bahwasanya ketika kita berislam ada pembatalnya, dan salah satu pembatal keislaman adalah orang yang tidak pernah mempelajari tentang apa yang Allah turunkan.
Nah itulah yang menjadikan kita faham, berarti kehidupan ilmu adalah kehidupan yang tidak terpisahkan dalam syariat kita. Siapapun mereka yang ingin mendapatkan surga ikhwan, sesungguhnya dia harus faham, surga itu dipenuhi dengan dalil, surga itu dipenuhi dengan petunjuk yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah. Dan ingat, pertama kali nanti ketika saya dan antum dikumpulkan oleh Allah pada waktu di hari mahsyar, pertama kali yang Allah akan perhatikan dalam kehidupan kita sebelum dihisab itu ilmu kita dulu. Masa? Iya. Dalilnya Malik bin Anas menjawab. Malik bin Anas itu berkata, inna hadal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Makanya kemudian Malik bin Anas itu berkata, persoalan ilmu dalam Islam itu kaitannya sebagaimana perumpamaan darah dan daging kita. Jadi antum kalau ngelihat jasad, yang paling dominan dalam jasad itu apa? Darah dan daging. Manusia jasadnya tidak ada darah, tidak ada daging. Biasanya kita sebut mayat hidup. Saya tidak menyebut kata zombie ya, karena zombie itu nama yang ternyata merupakan salah satu pahlawan Islam. Ternyata kemudian mayat hidup. Kenapa? Tidak ada daging, tidak ada darahnya. Dan Malik bin Anas itu berkata, sesungguhnya persoalan ilmu dalam kehidupan agama itu persoalan sebagaimana darah dan daging yang menempel pada jasad. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Itulah pertama kali yang Allah akan tanyakan dalam kehidupan kita. Sebelum Allah nanya tentang sholat kita, sebelum Allah nanya tentang puasa kita, sebelum Allah tanya tentang ibadah kita, pertama kali yang Allah akan tanyakan dalam kehidupan kita, ilmunya gimana? Sesuai dengan Nabi atau tidak? Kalau sudah sesuai, baru ditimbang sholatnya, berapa persen khusyuknya, ditimbang puasanya, berapa persen ikhlasnya. Kapan? Setelah seseorang itu kemudian sudah benar ilmunya sebagaimana yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Dan disitulah akhirnya kita memahami betapa fondasi ini tidak boleh kita remehkan dalam kehidupan kita beribadah kepadanya. Ilmu antum, ilmu ana menjadi salah satu perkara yang penting untuk kita hadirkan dalam penghambaan kita kepada Allah. Apakah ilmu cukup Ustadz? Enggak, kan fondasinya dua. Fondasi yang kedua itu apa? Fondasi yang kedua adalah kehidupan akhlak. Kehidupan akhlak itu merupakan perkara yang tidak terpisahkan dari ilmu. Dan ini merupakan salah satu perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ilmu. Karena ikhwan, saya ingin nyampaikan, orang yang punya ilmu tetapi dia tidak memiliki akhlak, rusak. Sebagaimana orang yang memiliki akhlak tetapi tidak memiliki ilmu, batil. Karena apa? Ilmu itu tidak berdiri sendiri. Karena sesungguhnya ilmu itu dia berdiri bersama dan berkaitan dengan perkara yang lainnya. Dan perkara itu adalah ikhlas. Sebagaimana baju bergandengan dengan celana, sebagaimana jendela bergandengan dengan pintu, sebagaimana sholat itu bergandengan dengan wudhu. Tidak bisa dipisahkan ikhwan. Antum memisahkan antara wudhu dengan sholat, ya berantakan. Kalau kita memaksakan sholat tanpa wudhu, monggo, sholatnya antum tidak akan pernah diterima oleh Allah. Kalau kita kemudian memakai jendela tidak pakai pintu, mana ada rumah kemudian punya jendela tanpa pintu. Kalau antum pakai celana tetapi antum tidak pakai baju, pasti ada yang hilang. Sama, perumpamaan antara ilmu itu tidak berdiri sendiri. Karena banyak orang hari ini ikhwan menganggap bahwasanya ilmu itu puncak-puncaknya segala sesuatu. Sehingga ketika dia mampu untuk menyebutkan riwayat, mampu menyebutkan judul buku, mampu menyebutkan referensi, merasa bahwasanya dia sudah berada di atas puncak kebenaran yang pasti akan memasuki surga. Padahal maaf, kehidupan ilmu yang tadi kita sepakati itu penting dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Maaf, ilmu itu tidak berdiri sendiri, tetapi ilmu memerlukan komponen yang lainnya. Dan komponen yang lainnya itu bernama dengan akhlak. Makanya kalau ada orang yang kemudian memiliki ilmu tetapi dia tidak memiliki akhlak, rusak ikhwan. Kok bisa Ustadz? Iya. Karena kalau orang sudah tidak memiliki akhlak, berarti kemudian dia memiliki akhlak yang buruk. Dan Rasulullah sudah bersabda kepada kita semuanya, inna su'al khuluqi yufsidul amal kama annal khalla yufsidul asal. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan kepada kita, kehidupan akhlak yang buruk sesungguhnya itu merusak amal. Jadi ternyata amal itu bisa rusak. Bukan hanya kayu yang bisa rusak,
Bukan hanya gula yang bisa rusak, tetapi amal pun bisa rusak, kata Rasulullah. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal, sebagaimana cuka itu merusak madu kalau disatukan dan disamakan. Makanya tadi saya katakan, kalau ada orang yang kemudian mengatakan cukup bagiku dengan ilmu, maaf, sesungguhnya tidak cukup, akhi. Karena sesungguhnya kehidupan ilmu dia terkait dengan kehidupan akhlak. Makanya kalau orang itu memiliki ilmu tetapi tidak memiliki akhlak, rusak. Karena sesungguhnya amal sebanyak apapun kita lakukan, tetapi ketika kita tidak memiliki akhlak yang baik dan tidak berkomitmen dengan akhlak yang baik, hati-hati, akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah, sebagaimana cuka itu merusak madu. Tapi bukan berarti akhlak itu menjadi satu-satunya yang penting. Enggak. Orang kalau punya akhlak tetapi tidak memiliki ilmu, sama, batil. Karena tidak bisa masuk surga dengan modal akhlak doang. Antum pasti mungkin pernah dapati ada orang yang akhlaknya baik banget, ditempeleng senyum, diinjek ngasih roti, ditendang ngasih kacang hijau. Hidupnya itu kalau ditanya, yang penting kita itu nggak gangguin orang, pokoknya kita itu nggak mau usil sama orang. Konsep hidupnya baik, akhlaknya baik. Tapi ketika diterangkan tentang syirik dan iman, mereka berkata, apa itu syirik iman? Sunnah bid'ah, mereka tidak ngerti itu. Sudahlah, pokoknya hidup itu dijalani, pokoknya tidak gangguin orang. Tidak usah banyak-banyak bicara tentang syirik, kufur, kita tidak ngerti. Pokoknya kalau jadi orang itu yang penting baik, tidak usil, tidak mendolimi orang. Akhlaknya baik. Tapi ternyata dia tidak paham tentang ilmu, sampai tata cara ibadah tidak paham, sampai bagaimana dia berislam tidak ngerti. Maka maaf, orang yang mereka itu memiliki akhlak tetapi tidak memiliki ilmu, maka batil. Karena sesungguhnya dengan modal akhlak saja tidak bisa memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Makanya kita dapati siapa orang yang paling berakhlak pada zaman Rasulullah, yang kita terpesona dengan bentuk akhlaknya? Abu Thalib. Abu Thalib itu apa kurangnya dalam bentuk akhlak? Menjadi tameng hidupnya Rasul, kemudian dia merasakan lapar sebagaimana Rasulullah lapar. Sebagaimana kita mendapati bahwasanya Abu Thalib itu selalu membela Nabi sampai beliau dikucilkan, tapi semua kebaikan akhlak itu tidak bisa menyelamatkan seorang Abu Thalib dari neraka. Ketika dia tidak mau beriman kepada Allah, semua kebaikan itu menjadi rusak. Nah, disitulah kita ingin memahami, berarti dua komponen ini menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Kehidupan ilmu disertai dengan kehidupan akhlak. Kehidupan akhlak tidak pernah jauh dari kehidupan ilmu. Mencoba memisahkan di antara dua komponen itu, maka sesungguhnya sebagaimana antum memisahkan antara wudhu dengan sholat. Karena saya pernah mendapati ada sebuah tulisan oleh fulan oknum mengatakan, yang penting itu ilmu, masalah kehidupan itu kehidupan akhlak itu nomor keseberapanya. Sampai kemudian dia berkata-kata semacam itu, seakan-akan dia meremehkan tentang kedudukan akhlak, padahal wallahi kehidupan akhlak itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan ilmu. Makanya semua para nabi diberikan akhlak oleh Allah. Kehidupan para nabi diberikan oleh Allah dengan akhlak yang baik. Makanya rata-rata para nabi, kenapa mereka itu menggembala kambing, itu menciptakan akhlak, yaitu kesabaran. Makanya antum perhatikan ikhwan, kenapa sih para nabi itu rata-rata mereka menggembala kambing? Ternyata disebutkan oleh para sejarah, al-ahlul mu'arrikhin mengatakan, para nabi ketika mereka diperintahkan untuk menggembala kambing rata-rata karena menciptakan karakter kesabaran, itu salah satunya menggembala kambing. Makanya sabar itu kalau menggembala kambing. Makanya kalau antum punya bos suka marah-marah, suruh gembala kambing itu, supaya kemudian terbentuk akhlaknya. Di situ kita akhirnya paham, berarti itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Setelah kita ngerti dua hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, sekarang terbetik pertanyaan, Ustadz, apakah orang yang ahli ibadah itu pasti memiliki akhlak atau enggak? Karena terkadang orang yang sedang beribadah itu seakan-akan dia sudah menggenggam akhlak. Pertanyaan pertama kita buka setelah pemaparan dari apa yang kita sampaikan dalam mukaddimah. Pertanyaan kita sederhana, apakah orang yang mereka itu beribadah
tekun ibadahnya, semangatnya luar biasa dalam ibadah, apakah pasti bahwasanya menjadi orang yang paling berakhlak di antara kita? Jawabannya belum tentu. Masa? Iya. Karena orang yang kemudian mereka itu ahli ibadah itu belum tentu menjadi orang yang paling berakhlak di antara kaum muslimin. Mana dalilnya bahwasanya orang yang paling ibadahnya bagus, mungkin mempesona dalam ibadahnya, ternyata menjadi orang yang tidak mampu dan belum mampu untuk menyertai kehidupan ibadahnya itu dengan akhlak. Karena kadang-kadang pikiran kita kan, mata kita ini kan seorang menipu. Kadang-kadang kalau sudah melihat ahli ibadah itu, kita merasa pasti akhlaknya baik. Kita ini kadang-kadang kalau kita sudah beribadah banyak, kita seakan-akan merasa akhlak kita juga sudah sempurna. Padahal belum tentu. Makanya dalilnya mana yang menjelaskan bahwasanya orang yang ahli ibadah itu belum tentu berakhlak. Supaya nanti kita mampu memberikan introspeksi kepada diri kita. Kalau hari ini ana dan antum sedang menata hidup kita dengan ibadah, hati-hati loh. Orang yang sedang menata ibadahnya itu belum tentu tertata akhlaknya sampai dia berusaha. Makanya Rasulullah SAW kemudian menyebutkan kepada kita, ada banyak dalil untuk menjelaskan tentang pertanyaan yang pertama. Bagaimana jawabannya adalah tidak. Orang yang ibadah itu belum tentu berakhlak. Yang pertama dalilnya, sebagaimana mungkin antum sering dengarkan. Rasulullah SAW itu pernah ditanya tentang seseorang wanita dalam dua perkara, dua sifat. Yang pertama dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanah tudkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa tu'di jaruha ya Rasulullah. Aina hiya ya Rasulullah? Qala finnar. Rasulullah ditanya lagi kedua, ya Rasulullah, tudkaru inna fulana tudkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa lam tu'di jaruha ya Rasulullah. Aina hiya ya Rasulullah? Qala finnar, fil jannah. Rasulullah itu ditanya tentang dua wanita yang ditanyakan langsung kepada Nabi dari seorang sahabat. Nama sahabat ini tidak disebutkan dalam riwayat karena lebih konteksnya lebih penting memperhatikan matannya. Yaitu fulan itu kemudian bertanya, ya Rasulullah, saya memiliki kenalan, ada seorang wanita yang terkenal dengan kebaikan sholatnya, banyaknya puasanya, banyaknya sedekahnya. Tetapi ternyata satu ya Rasulullah kekurangan dia, tu'di jaroha, ternyata dia menyakiti tetangganya dengan lisannya ya Rasulullah. Aina hiya ya Rasulullah, di mana tempat dia nanti ya Rasulullah ketika sudah di akhiratnya? Rasulullah menjawab singkat, finnar. Dia berada di neraka. Kemudian yang kedua ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada fulana tidak banyak sholatnya sebagaimana perempuan yang pertama, tidak banyak puasanya sebagaimana perempuan yang pertama, tidak banyak sedekahnya sebagaimana perempuan yang pertama. Tapi ya Rasulullah, walaupun minim sholatnya, minim puasanya, dan tidak terlalu banyak sedekahnya, satu ya Rasulullah, tu'di walam tu'di jaruha, dia tidak pernah menyakiti tetangganya dan berusaha untuk menahan diri untuk tidak menyakiti tetangganya. Di mana tempatnya ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, fil jannah, dia berada di surga. Di situ kita mendapati ikhwan dari apa yang tadi kita sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Ternyata Nabi sudah menjawab. Ternyata orang yang ahli ibadah, mempesona dalam ibadah, belum tentu dia menjadi orang yang memukau di dalam masalah akhlak. Karena ternyata yang disebutkan Nabi, fulanah yang pertama ternyata masuk neraka, fulanah yang kedua masuk surga. Dan yang menjadikan mereka berbeda nasib mereka di akhirat, satu, yaitu adalah wanita yang pertama menyakiti tetangganya, wanita yang kedua tidak menyakiti tetangganya. Makanya ibadahnya yang banyak tidak mampu menyelamatkan dia ketika akhlaknya buruk kepada tetangganya dengan akhlak yang buruk. Tetapi ternyata kita mendapati ada salah satu wanita yang tidak terlalu banyak sedekahnya dan ibadahnya, tetapi ketika lisannya tidak banyak menyakiti, ketika dia menjaga diri dari mendolimi saudaranya, ternyata itu menyelamatkan beliau ketika ibadahnya tidak terlalu banyak tetapi menyelamatkan dalam kehidupan akhiratnya. Di situ kita paham, belum tentu ahli ibadah itu menjadi orang yang pertama kali dan menjadi orang yang memukau di dalam masalah akhlak. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan itu kepada kita.
Kemudian dalil yang berikutnya untuk menunjukkan bahwasanya ahli ibadah itu belum tentu menjadi orang yang paling mulia di dalam akhlak, yaitu tentunya antum pernah mendengar hadisnya, yaitu hadis tentang masalah muflis, hadis riwayat Muslim. Dalam satu hadis dalam riwayat Muslim tentunya kita paham, Rasulullah itu pernah bertanya kepada para sahabat ketika sedang duduk-duduk bersama dengan sahabat yang lainnya. Nabi itu berkata, "Atadruna manil muflis?" Kalian ngerti enggak siapa orang yang paling bangkrut di antara kita? Para sahabat menjawab, "Mala dirhamun wala dinarun ya Rasulullah." Orang yang mereka itu tidak punya dirham dan tidak punya dinar. Rasulullah mengatakan, "La, bukan itu. Al-muflis min ummati ya'ti bihasanatihi yaumal qiyamah. Wa qad syatama hada wa qadafa hada wa daraba hada wa akhadha mala hada." Rasulullah mengatakan bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang kelak pada waktu hari kiamat mereka itu membawa amalan yang begitu banyak. Rasulullah mengatakan apa? Ya'ti bihasanatihi yaumal qiyamah, membawa amalan yang banyak. Kalau Nabi menyebutkan orang yang bangkrut kelak pada waktu hari kiamat membawa amalan yang banyak, berarti secara penampakan orang itu ketika di dunia itu solih atau tidak solih? Solih. Wong Nabi mengatakan membawa amalan yang banyak kok. Kalau kita katakan tidak solih, Nabi akan mengatakan orang yang bangkrut itu orang yang membawa amalan pas-pasan. Tapi Nabi tidak mengatakan membawa amalan pas-pasan. Nabi mengatakan orang yang bangkrut di antara umatku nanti yaitu adalah orang yang membawa amalan yang begitu banyak, lalu kemudian ternyata dia pernah mendolimi fulan, pernah mencela fulan, pernah menghujat fulan, pernah mengambil uangnya fulan, pernah memukul fulan. Maka kemudian akhirnya semua amal itu kemudian diputuskan oleh Allah di hari pengadilan itu. Allah memberikan semua kebaikannya kepada setiap orang yang pernah dia zalimi. Satu per satu kebaikan yang dia tanam habis. Dan Rasulullah mengatakan wa funiyat hasanatuhu. Kemudian habis semua kebaikannya. Ternyata masih banyak orang yang dia zalimi ketika kemudian antri dan meminta pengadilan kepada Allah. Fayaqdillah. Kemudian Allah itu memutuskan bagaimana dosa-dosa orang yang dia dolimi diberikan kepada orang yang pernah mendolimi mereka. Dalam sekejap berubah. Yang asalnya membawa amalan yang begitu banyak, dalam sekejap dia membawa amalan keburukan. Dan akhirnya dengan amalan keburukan itu dicemplungkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Di situ ikhwan, saya ingin untuk menyampaikan kepada diri ana dan antum. Ternyata orang yang memukau dalam ibadah, orang yang mempesona di dalam ketaatan, itu belum tentu menjadi orang yang paling mempesona di dalam masalah akhlak. Makanya sampai kemudian kita mendapati dua dalil ini menjadi keterangan betul bagi kita. Kalau hari ini ikhwan, ana dan antum sedang menata hidup kita dengan ibadah, hati-hati loh. Kadang-kadang menata ibadah itu lebih mudah daripada menata akhlak. Karena apa? Ternyata banyak orang yang beribadah memukau dan mempesona, tapi ternyata belum jaminan bahwasanya dia mempesona di dalam akhlak, karena kehidupan akhlak itu bukan sesuatu yang gampang. Makanya apa? Kehidupan akhlak ketika buruk merusak amal ibadah. Persis sebagaimana kata Nabi, cuka itu merusak madu, akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah. Makanya di situ akhirnya kita paham. Pertanyaan yang pertama menjadi sebuah renungan bagi kita. Pertanyaan yang kedua yang juga menjadi renungan bagi kita itu apa? Ustadz, kalau orang yang ahli ibadah, yang solih, ternyata belum jaminan bahwasanya dia menjadi orang yang paling baik di dalam masalah akhlak. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang berilmu pasti memiliki akhlak? Orang yang mampu menyebutkan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, apakah mereka pasti memiliki kehidupan akhlak? Jawabannya enggak, belum tentu juga. Hah? Oh ya, insyaallah. Ya, kita ikut apa yang dimau oleh panitia. Jadi break dulu, kita lanjutkan habis sholat isya. Barakallahu fikum. Nanti kita lanjutkan nomor 2-nya. Apakah orang yang berilmu pasti memiliki akhlak? Saksikan jawabannya pada waktu setelah iklan-iklan di bawah ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tadi dalam kesempatan kita sebelum melaksanakan sholat isya berjamaah yang semoga Allah terima apa yang telah kita kerjakan, kita telah membahas bahwasanya keterikatan antara ilmu dengan akhlak merupakan keterikatan yang tidak mampu dipisahkan. Layaknya wudhu dan sholat yang tidak mampu dipisahkan, kehidupan akhlak dan kehidupan ilmu merupakan satu kesatuan yang tidak mampu untuk dicerai-beraikan. Orang yang memiliki ilmu ketika dia tidak memiliki akhlak, sesungguhnya itu rusak, karena perkara yang merusak amal ibadah itu akhlak yang buruk. Rasulullah bersabda, akhlak yang buruk itu merusak amal, sebagaimana cuka itu merusak madu. Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama anal khalla yufsidul asal. Orang tetapi apabila mendapatkan akhlak tetapi dia tidak memiliki ilmu, maka sama, sesungguhnya batil, karena kita tidak bisa memasuki surga hanya modal dengan akhlak yang kita miliki tanpa kita memiliki ilmu. Disitulah kita faham, siapapun di antara antum yang hari ini sudah sibuk dalam taklim, sudah faham tentang ilmu, fahami sesungguhnya kewajiban kita tidak selesai dengan datangnya kita ke majelis ilmu, tetapi sesungguhnya kewajiban kita yang tersisa bagaimana menjaga kehidupan akhlak dan ritme akhlak dalam kehidupan kita. Tadi kita sempat membuka dua pertanyaan. Yang pertama, apakah orang yang beribadah itu secara otomatis menjadi orang yang paling berakhlak di antara kita? Apabila kita menjumpai ada orang yang mempesona di dalam ibadahnya, apakah serta-merta secara otomatis mempesona di dalam akhlak? Belum tentu. Ternyata kita mendapati dalil-dalil yang begitu banyak. Berapa banyak orang yang mereka itu mempesona dalam ibadah, tetapi belum tentu dia mempesona di dalam akhlak. Bahkan kita dapati apabila ibadahnya banyak, akhlaknya itu rusak, maka ibadah itu tidak mampu menyelamatkan kehidupan akhlak yang rusak ketika rusak amal ibadahnya. Pertanyaan yang kedua yang tadi kita bahas, apakah ahli ilmu, yang kita sebutkan ahli ilmu, itu kemudian menjadi orang yang bisa berakhlak? Karena kita kalau sudah melihat ustadz, fulan, syekh, apakah secara otomatis dia menjadi orang yang paling berakhlak? Ini satu pertanyaan yang wajib untuk kita jawab, supaya nanti jangan sampai kita salah mengidentifikasi seseorang ketika telah menyempurnakan ilmu. Tapi kalau kita salah mengidentifikasi, maka kita akan salah ketika kita memahami tentang orang yang berilmu. Jawaban dari pertanyaan bahwasanya orang yang berilmu itu belum jaminan bahwasanya dia memiliki akhlak. Mana dalilnya? Yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngomong di dalam salah satu perkataan beliau, man ahabba ayaftahallahu lahu qalbahu ayunawirahu fa'alaihi bil khulwah wa tarkus sufaha wa qillatul aql wa bughdhu ahlul ilmi alladzi laisa ma'hum insafun wala adabun. Maka sampai kita mendapati apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, siapapun lo yang pengen untuk disatu, pengen dilapangkan hatinya, pengen diberikan cahaya iman di dalam jiwanya, maka hendaklah dia itu khulwah, sering berduaan dengan Allah lebih banyak daripada berduaan dengan makhluk. Wa tarku sufaha, meninggalkan orang yang bodoh yang selalu mengejar tentang dosa dan kemaksiatan. Wa qillatul aql, yaitu mensedikitkan makannya. Kemudian ditutup pernyataan beliau dengan kata-kata wa bughdhu ahlul ilmi, membenci orang yang berilmu. Membenci orang yang berilmu. Kapan kita diperintahkan untuk membenci orang yang berilmu? Alladzi laisa ma'ahum insafun wala adabun, yaitu adalah ketika orang yang berilmu tidak punya adab, tidak punya insaf, kebijaksanaan ketika menyikapi saudaranya yang beriman, tinggalkanlah, karena sesungguhnya mereka tidak bisa melahirkan kecuali adalah keburukan. Di situ ikhwan kita mendapati Imam Syafi'i mengatakan dalam kata ahlul ilmi, bukan thalibul ilmi. Dan antum harus paham beda antara thalibul ilmi dengan ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu standarnya tinggi, apalagi yang mengatakan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i saja hafal Quran umur 7 tahun, kemudian hafal ribuan hadis. Jadi definisi ahlul ilmi apabila kita kembalikan kepada perkataan para ulama terdahulu, definisinya itu tinggi.
Kalau kita rata-rata yang di sini yang menyampaikan ilmu, ustadz yang menyampaikan ilmu bukan ahlul ilmi, baru thalibul ilmi. Karena dia menyampaikan apa yang dia baca di kitab, lalu disampaikan kepada umat. Kita ingin menyampaikan, kalau ahlul ilmi saja, ternyata ketika dia tidak punya adab dan tidak punya akhlak, Imam Syafi'i itu nyuruh saya dan antum untuk meninggalkan ahlul ilmi semacam itu, apalagi kalau baru sekelas thalibul ilmi. Ketika dia tidak punya adab dan tidak punya akhlak. Jadi disitulah kita memahami ternyata semakin terkuak. Ternyata memang perjalanan akhlak itu menjadi perkara yang tidak gampang. Sampai-sampai ahli ibadah pun belum tentu memiliki akhlak. Sampai orang yang berilmu pun belum tentu memiliki akhlak. Makanya sampai Imam Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir, Imam Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir itu sampai beliau itu berkata, sesungguhnya yang aku herankan yaitu adalah bukan Fathul Qadir, dalam kitab Nasrul Jauhar, Imam Syaukani dalam kitabnya Nasrul Jauhar itu berkata, yang aku herankan adalah orang yang mereka itu memiliki ilmu, mereka menyampaikan ilmu, mereka menjauhi riba, mereka menjauhi dosa-dosa dari zina dan dosa minum khamr, tetapi begitu mudahnya bagi mereka menodai kehormatan orang lain ketika mereka tidak memahami betapa pentingnya kehidupan akhlak setelah ilmu. Itu yang mengatakan Imam Syaukani. Di situ kita semakin paham kalau Imam Syaukani dalam kitabnya Nasrul Jauhar, Imam Syafi'i mengatakan yang semacam itu, semakin kita mulai membuka diri, ternyata kehidupan akhlak itu pokok dari segala kebaikan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah setelah kehidupan ilmu. Makanya sampai Rasulullah bersabda, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnul khuluq. Makanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kamu tidak pernah dapati sesuatu yang paling berat ketika ditimbang dalam mizan kebaikan. Kalau sudah ditimbang oleh Allah, yang paling berat bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan sedekahmu, tetapi yang paling berat bagaimana kehidupan akhlakmu. Itulah yang paling berat ketika ditimbang dalam mizan kebaikan kita nanti. Disitulah kita mulai paham, begitulah kehidupan akhlak. Makanya kita mendapati perhatian para salaf itu sama akhlak itu besar. Saya dulu pernah menyampaikan tentang betapa beratnya akhlak. Kemudian saya menyampaikan kalau mempelajari ilmu lebih ringan dari mempelajari akhlak. Banyak orang yang kemudian mendebat, kemudian berpolemik panjang. Padahal saya mengatakan semacam itu bukan apa yang saya keluar dari apa yang saya mengerti, tapi apa yang saya pahami dari kehidupan para salaful ummah. Para salaf itu sangat memperhatikan. Makanya mereka sampai meletakkan kehidupan akhlak itu lebih tinggi daripada kehidupan ilmu itu sendiri. Mosok? Iya. Mana dalilnya? Kita lihat Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu mengatakan, kuntu ta'alamtul ilma isyrina sanatan wa ta'alamtul adab salasina sanatan. Aku ini mempelajari ilmu 20 tahun, tapi ketika aku mempelajari akhlak, aku mempelajarinya 30 tahun. Sampai ada seorang salaful ummah ulama berkata kepada anaknya, nak, kamu belajar satu adab tentang masalah akhlak, satu bab tentang masalah akhlak itu lebih aku cintai daripada kamu belajar 30 bab dalam masalah fikih. Kenapa? Satu bab dalam masalah akhlak itu lebih baik di hadapanku daripada 30 masalah fikih. Tanpa meremehkan masalah fikih itu penting dalam kehidupan kita. Makanya itu pula yang kita dapatkan Ruwayyim. Ruwayyim itu salah satu ulama. Dia berkata kepada anaknya ikhwan adalah seseorang yang sedang mempelajari agama. Tetapi perhatikan, ma'rufnya Ruwayyim itu berkata kepada putranya, nah, ij'al adabaka daqiqan waj'al amalaka milhan. Nah, nanti kalau kamu sudah bisa membaca, sudah paham tentang ilmu, lalu beramal, jadikanlah amal kamu itu bagaikan garam, tapi jadikanlah adab dan akhlak kamu kepada orang yang beriman, jadikanlah itu sebagaimana tepung. Antum ikhwan perhatikan, kalau ada martabak dibuat, adonan tepungnya itu banyak dan garamnya hanyalah taburan saja. Ruwayyim itu berkata, jadikanlah ilmumu dan amalmu bagaikan garam, tapi jadikanlah akhlakmu sebagaimana adonan tepung. Dan kita paham adonan tepung itu lebih banyak daripada taburan garam. Itulah betapa besarnya perhatian kehidupan orang-orang yang beriman dulu terhadap kehidupan akhlak. Makanya apa? Susah mencontoh kehidupan akhlak para salaful ummah itu susah. Tidak gampang. Kalau kita mengkaji ilmunya, 1 kitab, 2 kitab, cepat, 1 bulan, 2 bulan selesai.
Tapi kalau mempelajari akhlak seumur hidup, karena dari situ kita paham sesungguhnya akhlak itu pelajaran sepanjang hayat di kandung badan. Hari ini berakhlak belum tentu besok berakhlak. Besok kita berakhlak belum tentu kita besok berakhlak. Kenapa? Sesungguhnya kehidupan akhlak adalah kewajiban sepanjang hayat di kandung badan dan tidak pernah mengenal cuti. Sekarang sebelum kita bicara tentang akhlak, kita ingin tahu akhlak itu apa sih? Definisinya akhlak itu apa? Karena kalau disebut kata akhlak itu kita masih kemana-mana. Pikiran kita itu belum fokus. Kalau kita disebut kata akhlak, itu arahnya kemana? Maka para ulama menjelaskan, tapi di antara definisi yang saya pilih, definisi yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab. Imam Ibn Rajab itu ikhwan menyampaikan, kehidupan akhlak itu setidaknya ada 3 perkara. Jadi kalau orang bicara mahwal akhlak, akhlak salasah. Akhlak itu 3, kata beliau. Pertama, kaful adha. Kaful adha, yaitu adalah kehidupan akhlak, adalah kehidupan ketika kita menahan diri dari lisan kita dan kemudian tangan kita, supaya kita tidak menyakiti hamba yang beriman. Karena apa? Jangan mendolimi kalau kamu kemudian memiliki akhlak. Kenapa? Dolim itu salah satu perkara besar di sisi Allah. Babani maftuhani muajjalani fid dunya qabla al-akhirah. Ada 2 pintu yang selalu dibuka oleh Allah, dibalas di dunia sebelum dibalas di akhirat. Itu 2. Yang pertama al-baghyu, kalau kamu dolim kepada saudaramu. Yang kedua al-uquq, kalau antum durhaka kepada orang tua. Jadi kalau kita ikhwan, antum baru ngaji kemudian mendolimi orang, baru ngaji saja, mungkin antum sembari senyum ketika antum mendolimi beliau, mendolimi dia. Mungkin antum senyum, ingat dolim itu utang. Kalau ndak antum bayar besok, lusa. Kalau nggak lusa, maka lusanya lagi. Tapi yang jelas kedoliman itu pasti dibayar. Kalau tidak di dunia, pasti di akhiratnya. Makanya kalau kemudian orang berakhlak itu apa? Komitmennya untuk menjaga akhlak itu betul-betul luar biasa. Dengan dia tidak mendolimi. Ana dan antum ketika belajar taklim, lalu halal gitu mendolimi kehidupan orang, menodai kehormatan orang lain. Kalau saya ustadz ngajarkan kitab sunnah, lalu halal bagi saya untuk mendolimi orang lain. Antum kemudian ikut taklim di masjid dengan nama bahwasanya kajian antum kajian ilmiah, lalu halal bagi antum untuk mendolimi setiap kehormatan orang. Ada apa dengan yang kita pelajari? Makanya kalau kemudian kita memahami kehidupan akhlak, yang pertama kaful ada, jaga supaya tidak mendolimi orang. Padahal kita tahu itu hutang, dan kita harus paham Allah tidak pernah memulai di dalam Al-Quran ikhwan kata wailun di dalam Al-Quran. Antum kalau buka dari Al-Baqarah sampai An-Nas, tidak pernah Allah memulai surat di dalam Al-Quran dengan kata wailun, kecuali hanya 2 surat, wailul lil mutaffifin sama wailul likulli humazatil lumazah. Wailul lil mutaffifin itu berkaitan tentang harta saudara antum. Jangan diambil, jangan dikurangi, jangan dipinjam tanpa niat untuk membayarkan. Hati-hati. Kenapa? Tobatnya antum dengan tobatan nasuha, tetapi antum tidak mengembalikan harta, tobatan nasuha tidak diterima oleh Allah. Saya tobat Ustaz, dari apa? Hutang Ustaz. Tanya berapa Pak? 60 juta. Sudah dibayar? Nah, itu Ustaz, belum. Anda bisa bayar dulu baru tobatan nasuha. Makanya sampai kita sesolih apapun diri kita, sampai kemudian kita mati membawa utang, sesolih apapun, perkara halal yang menghalangi surga itu adalah utang. Kenapa Ustadz? Karena ada harta saudara antum. Makanya sampai Nabi mengatakan, inna nafsal mu'min mu'allaqatun baina sama'i wal ardi bidainihi hatta yuqda dainuhu. Sesungguhnya ruhnya orang yang beriman itu di antara langit dan bumi. Kalau dia punya utang, selama utang itu tidak dibayarkan, sampai utang itu dibayarkan, dia tersiksa antara langit dan bumi kalau dia meninggalkan utang dan tidak dibayarkan. Itu harta. Makanya jangan main-main masalah harta tentang saudara kita. Yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Yang kedua itu apa? Wailul likulli humazatin lumazah, celaka bagi orang yang suka mencela, suka menodai kehormatan orang. Karena apa? Hati-hati, itu perkara yang berat di sisi Allah. Karena kehormatan seorang mukmin itu tidak ringan di dunia. Setiap kita ngomong, ingat, setiap apa yang antum omongkan, setiap apa yang antum tuliskan, itu akan mencari pelakunya di dunia. Kalau tidak ketemu, nyari antum di akhirat. Dan itu menjadi perkara yang berat. Kenapa? Kehormatan seorang mukmin itu harganya mahal.
Kemarin berkali-kali saya sampaikan, orang itu ikhwan hari ini banyak yang takut sama riba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membukakan hati kita sampai paham riba. Tapi ternyata ketika dia takut riba, dia tidak takut menodai kehormatan orang yang beriman. Padahal dosanya riba yang paling ringan yaitu adalah berzina dengan ibunya sendiri. Berzina, bukan nikah loh ya, berzina. Dan sesungguhnya riba itu 73 pintu sampai 79. Yang paling berat dari dosa riba itu apa? Menodai dan melanggar kehormatan seorang yang beriman. Itu harganya mahal. Jadi maaf ikhwan, kalau antum dapati ada WTS di pinggir jalan, dia menjajakan dirinya selama 60 hari berturut-turut, laris dia, laku. Setiap malam selalu ada laki-laki hidung belang dan hidung bintik-bintik yang kemudian memesan dia. Sampai 60 hari berturut-turut, kemudian dibandingkan dengan kita ketika menodai kehormatan fulan tanpa kita ngerti dan tanpa kita pahami, afwan loh, sesungguhnya dosanya dia lebih ringan daripada dosa kita di hadapan Allah. Kenapa? Kehormatan seorang mukmin itu harganya mahal. Makanya kalau antum perhatikan, setiap anak tangga di dalam sunnah dan setiap anak tangga dalam perintah-perintah sunnah, itu salah satu intinya itu menjaga kehormatan seorang mukmin. Mosok? Iya. Mana Ustadz buktinya? Coba, antum kalau melihat saudara antum berbuat dosa, dia durhaka sama Allah toh ketika dia berbuat dosa itu. Tapi kita yang lihat disuruh untuk nutup atau disuruh buka dosa itu? Suruh nutup. Kalau kita buka, kita yang dibuka oleh Allah dosa kita nanti dan diperlihatkan kepada orang. Suruh nutup. Kita kalau mendapati ada saudara kita berbuat salah, disuruh ngasih berapa udzur? 60 sampai 70 udzur yang harus kita berikan. Bahkan sampai ketika kita mati akhi, maka kalau kita pengen dimandikan, orang yang memandikan kita itu syaratnya dua. Satu, alim, dia ngerti bagaimana cara memandikan dengan sunnah. Yang kedua, dia solih. Apa indikator solih Ustadz kalau kita akan memandikan orang? Orang itu tidak akan menceritakan aib ketika dia memandikan mayit itu. Sampai ketika habis memandikan, dia tidak cerita kemana-mana. Padahal kalau kita pikir-pikir, orang sudah mati kok, tidak butuh kehormatan lagi. Loh, walaupun sudah mati, ana dan antum kalau memandikan ngelihat aibnya, kita disuruh nutup sama syariat ini. Kalau kita menceritakan walaupun itu benar, saya dan antum yang akan kemudian mendapatkan hisab yang berat di sisi Allah. Padahal dia sudah mati. Kalau yang sudah meninggal saja Allah menutup rapat supaya kemudian kita menjaga kehormatannya, apalagi kemudian ketika masih hidup. Makanya berulang-ulang saya sampaikan, kita ini butuh berapa saksi kalau kemudian kita akan mulai puasa? Butuh satu saksi saja. Ada satu saksi mengatakan saya melihat hilal. Di mana? Di Cakung. Besok puasa. Butuh berapa orang saksi ketika kita akan Idul Fitri? Butuh 2 orang saksi. Ada 2 orang saksi. Kami berdua sudah melihat hilal. Di mana? Di Cakung. Besok Idul Fitri. Tapi berapa banyak saksi yang dibutuhkan kalau kita menetapkan fulan ini begini dan fulan itu apa? Fulan ini berzina. Berapa butuh saksi yang kita katakan kalau akan mengatakan fulan itu berzina? 1 saksi kurang, 2 saksi antum yang dicambuk, 3 saksi yang 3-3-nya dicambuk. Berapa saksi Ustaz? 4 orang saksi. Padahal kalau antum perhatikan, bisa nggak nyari 4 orang bareng-bareng ngeliatin orang sedang berzina, bareng-bareng semari jenggotnya dipegang. Masya Allah ya, Masya Allah ya tekniknya ya. Tidak ada. Padahal mungkin nggak mendatangkan 4 orang saksi, susah akhi. Di situ kita mendapati urusan puasanya kaum muslimin 1 saksi, urusan Idul Fitrinya kaum muslimin 2 saksi, urusan 1 kehormatan kaum muslimin butuh 4. Lu kita apa ndak tahu toh betapa hormatnya Allah itu menjaga kehormatan, betapa Allah itu menghormati kehormatan seorang yang beriman. Makanya orang yang kemudian mereka berakhlak yang pertama itu apa? Kaful adha. Dia mencegah dirinya untuk tidak mendolimi. Karena dia paham kehormatan seorang mukmin itu harganya mahal, betul. Makanya sampai Nabi beliau bersabda, maka sesungguhnya kalian yang mempunyai hutang kepada saya ataupun saya pernah pukul, tolong kisos diri saya sebelum kemudian nanti ditegakkan 1 hari tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak. Nabi saking takutnya kepada kedoliman meminta para sahabatnya, kalau ada di antara sahabat yang pernah didolimin sama beliau minta ayo tegakkan kepada saya sebelum nanti di hari kiamat itu kemudian tidak ada lagi yang bisa menembusnya kecuali harus mengorbankan amal.
Makanya sampai dosa itu kan dibagi oleh Allah. Ada hakullah, ada hakul adami. Hakullah bisa ditebus dengan taubatan nasuha, insya Allah. Selama sungguh-sungguh Allah terima taubatnya. Hakullah itu contohnya apa Ustadz? Antum pernah membunuh, antum kemudian antum pernah ninggalin sholat, antum ninggalin puasa. Itu hakullah. Antum cukup taubatan nasuha. Insya Allah Allah terima taubat itu. Tapi kalau hakul adami, kalau haknya, kalau dosa yang kita lakukan berkaitan tentang manusia, ikhwan, harganya mahal. Allah tidak akan pernah menerima taubat kita sampai kita minta keridhaan dari orang yang kita renggut haknya dia. Ketika dalam kehidupan kita kembalikan, baru kemudian diterima taubatnya. Makanya sampai gibah saja, yang paling ringan dari masalah kehormatan itu gibah. Gibah saja Imam Nawawi mengatakan gibahnya kita itu tidak akan diterima tobatnya sampai dua. Satu, antum meminta maaf sama orang yang antum gibahin itu. Kenapa? Karena ketika kita gibahin dia, berarti dia menjadi mayat di antara kita. Karena dia tidak bisa membela diri. Kalau antum dan saya tidak bisa untuk meminta maaf karena mungkin antum tidak kuasa berhadapan dia langsung. Yang kedua, antum harus menyebutkan kebaikan di tempat antum menjatuhkan kehormatan dia. Itu baru gibah yang paling kecil.